Rasulullah bersabda, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan yang ada di walimah, apalagi yang sifatnya prasmanan atau yang punya acara orang kaya. Biasanya yang diundang kan akhirnya ya teman-temannya, karena orang kaya biasanya berteman dengan orang kaya. Nah, sehingga karena kumpul dengan sesama yang kaya, maka biasanya yang diundang makan itu orang kaya juga. Orang yang tidak terlalu butuh dikasih makan. Sedangkan kalau tidak diundang, kalau nggak diundang maka tidak boleh masuk. Walaupun lapar. Nah, makanya Rasul mengatakan seburuk-buruk makanan, hidangan adalah hidangannya walimah atau resepsi pernikahan, resepsi katakanlah khitan atau acara seminar di sebuah kantor, pertemuan macam-macam. Kan sering ada seperti itu. Ada pertemuan untuk membahas tentang beberapa hal, kemudian setelah itu ada makanannya. Nah, itu orang yang tidak diundang tidak boleh masuk. Nah, yang masuk biasanya para tokoh masyarakat yang sudah kaya sebelumnya. Nah, sehingga mereka makan sesuatu yang biasa mereka makan. Sedangkan orang miskin yang kadang makan sehari sekali, pasti dilarang untuk masuk ke ruangan tersebut. Resepsi tersebut pasti dilarang. Misalnya ada orang ngemis yang benar-benar lapar, dia masuk ke pernikahan yang di gedung yang mahal, harga sewanya 1 miliar misalnya, kan ada. Gedung itu nyewanya 1 hari 1 miliar. Terus dia lapar benar-benar dia mau makan, tidak bakal boleh. Nah, sehingga itu kata Rasul, seburuk-buruknya makanan adalah makanannya walimah. Tapi bukan berarti tidak boleh jamu makan, boleh. Cuman itu makanan yang serba salah akhirnya. Karena kan tidak mungkin kalau semua orang di los semua boleh datang, ya akhirnya yang diundang tidak kedapatan makan. Atau yang sekarang juga ada itu, contohnya juga ya, adalah makanan dari hotel. Makanan dari hotel itu juga begitu. Antum kalau umroh di Mekah misalnya, itu sering mendapati bahwa sisa dari makanan hotel itu masih cukup untuk orang 100 atau 200. Tapi kalau sudah tidak ada yang makan, dimasukkan sampah, dibuang. Lah saya tanya, kenapa kok tidak dikasih orang miskin? Ya memang peraturannya hotel seperti ini. Ya kadang-kadang yang kerja itu ngambil, tapi kan tidak bisa banyak. Yang kerja orang Indonesia biasanya, itu tidak bisa banyak ngambil karena mereka mungkin cuma 5-6 orang. Sedangkan makanan itu pagi, siang, malam. Jadi pagi sisanya dibuang, siang sisanya dibuang, malam sisanya dibuang. Setiap hari, setiap hotel. Nah itu saya enggak tahu berapa ton setiap hari yang terbuang dari makanan. Padahal di bumi ini banyak orang yang tidak bisa makan. Dan memang ya mungkin entah gimana caranya ya. Karena di sana rata-rata orang cukup. Ya, mungkin ada pekerja-pekerja itu tapi pekerja-pekerja yang di sana juga dapat makan, sehingga ada yang mengatakan kita tidak tahu mau ngasih ke siapa. Karena di Mekah itu banyak orang yang cukup. Entah kalau mau diberikan ke siapa, wallahu a'lam ya. Itu mungkin kalau di Indonesia bisa jadi itu ada komunitas yang mengumpulkan. Orang Indonesia kan senang komunitas. Dan itu istimewanya Indonesia itu. Komunitasnya banyak. Komunitas sedekah, komunitas nasi pok, komunitas macam-macam, ya, dan banyak yang baik. Nah, kalau orang di luar Indonesia tidak banyak yang seperti itu. Ada di daerah-daerah Eropa itu banyak, akan tetapi kalau seperti di Saudi Arabia itu termasuk tidak terlalu ada, jelas ya, sehingga dijadikan tetap saja terbuang akhirnya, walaupun itu sangat disayangkan, makanannya terbuang. Jadi pulang dari hotel makanannya habis, tetap yang makan habis makanannya Nah itu makanya diantaranya seperti itu. Bi'sa ta'amu
ta'amul walimah. Orang yang miskin benar tidak boleh masuk makan. Sedangkan orang yang makan biasanya orang yang sudah cukup kaya dan itu seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.